Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di kesempatan ini kita akan membahas hal pertama dan utama di dalam Islam, yaitu terkait dengan al-aqidah al-islamiyah, dan saya akan memulai pembahasan kita ini dengan pertanyaan. Semoga dengan memberikan pertanyaan kita bisa berefleksi diri dan akidah ini bisa tidak hanya meresap ke dalam hati tapi juga memuaskan akal kita. Pertanyaan pertama saya terkait dengan masalah kesuksesan di dalam hidup. Pertanyaannya, kira-kira apa definisi sukses menurut kalian dan kira-kira apa saja indikator kesuksesan tersebut? Menurut saya, sukses dalam hidup adalah ketika kita bisa berguna bagi banyak orang, bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita, hidup bahagia, berkecukupan, dan bersyukur. Menurut saya, sukses dalam hidup itu relatif, berekonomi tinggi, berpengaruh untuk orang banyak, dan bisa berkontribusi. Keren banget. Jadi ini melebihi ekspektasi yang saya punya di awal. Di kalian sudah mendefinisikan sukses seperti ini, mengkaitkannya dengan kontribusi, berguna bagi banyak orang, juga sudah mengkaitkan dengan masalah kebahagiaan buat orang sekitar dan kebahagiaan buat diri sendiri. Ini definisi sukses yang luar biasa, nggak umum seperti ini. Dan ini saya cuma pengen sekedar memperlihatkan beberapa indikator sukses yang biasanya dipakai orang saat menilai orang lain itu sukses. Jadi pertama mungkin biasanya kita mengaitkan sukses itu dengan meraih prestasi dalam kompetisi. Kemudian juga kita bisa menakar sukses seseorang itu dari singgasananya, kekuasaan yang dia punya gitu kan, how powerful he is atau or she is. Kemudian juga dari kekayaannya, dan juga kadang kita ngelihat orang sukses itu dengan dengan indikasi ketenaran dia, seberapa terkenal dia. Nah, sebenarnya mungkin kita boleh setuju atau tidak setuju, dan pertanyaan saya berikutnya adalah setelah kalian sudah mendefinisikan sukses itu seperti apa dan indikatornya apa, kira-kira kesuksesan itu akan membuat kalian bahagia atau tidak? Kalau ditanya apakah definisi kesuksesanku akan membuatku bahagia, menurutku iya, karena aku sendiri bikin definisi kesuksesan itu berdasarkan kebahagiaan. Jadi menurutku kalau kita sukses tapi nggak bahagia, itu bukan sukses, gitu. Menurut saya, sukses itu tidak pasti menjadi tidak selalu berarti bahagia. Karena kalau sukses doang tapi keinginan kita nggak bisa terwujud, kita nggak bakal bahagia. Apaan yang tadi? Kalau denger yang tadi kenapa sukses tapi nggak bahagia, kalau menurutku karena suksesnya itu target doang gitu. Kadang kita mencapai target tapi nggak bahagia karena target itu tidak diciptakan untuk menjadi bahagia, untuk bikin kita bahagia. Jadi menurutku gitu sih. Nah ini, jadi kalau kebahagiaan itu sudah terkait dengan kesuksesan, mungkin bagus juga ya. Kebahagiaan jadi target kesuksesan kita di dalam kehidupan. Nah, kemudian sekarang saya punya pertanyaan yang lain. Kira-kira apa yang kita butuhkan untuk bisa meraih kesuksesan? Kunci sukses ya, kalau menurut saya kunci sukses itu ada 3 menurut saya. Yang pertama jujur, disiplin, dan punya modal. Untuk sukses kita butuh bekerja keras, nggak mudah menyerah, terus mencari kesempatan dan butuh modal. Good.
kalian juga disampaikan ingredient kesuksesan dengan baik, dan apa yang kalian sampaikan kalau boleh saya kelompokkan itu kebanyakan yang kalian sebutkan itu masuk ke dalam sumber daya di sini. Sumber daya itu tidak lain adalah apa yang kita miliki, dan apa yang kita miliki yang terdekat kita lihat adalah apa yang ada pada diri kita. Jadi kita punya pikiran di sini yang kita bisa pergunakan, potensi bakat, kemudian kita punya juga mental yang tadi seperti bekerja keras, tidak mudah menyerah, terus mencari kesempatan dan seterusnya. Itu adalah sumber daya yang kita miliki. Kita juga mungkin punya sumber daya seperti akses ke ilmu pengetahuan, akses ke narasumber, mungkin ke orang tua juga salah satu narasumber utama di dalam kehidupan kita. Itu adalah sumber daya yang kita bisa gunakan untuk meraih kesuksesan kita. Dan tadi juga disinggung ada kesempatan. Kesempatan itu mungkin datang dari luar, tapi bisa juga kesempatan itu kita ciptakan. Dan ini yang mungkin hal yang tidak kalah pentingnya yang di tengah terkait dengan masalah usaha dan keyakinan. Jadi kalau nggak ada usaha ya nggak mungkin lah kita bisa meraih kesuksesan. Dan saya tunjukkan di sini panah pertama itu balik lagi ke sumber daya dan ke kesempatan. Artinya apa? Bahwa usaha ini sebelum bisa sebelum ditujukan untuk meraih kesuksesan kita, mungkin usaha itu kita arahkan untuk bisa meningkatkan sumber daya yang kita miliki. Jadi pikiran kita bisa jadi lebih baik, lebih matang, misalnya kan dalam hal ilmu yang ada di kepala pikiran kita lebih baik lagi. Kemudian mental juga kita bisa asah, talent kita bisa asah juga, dan kemudian kesempatan juga bisa kita ciptakan, jadi kesempatan yang lebih baik dan lebih baik lagi atau lebih banyak lagi. Dan dengan usaha dan keyakinan ini kemudian setelah sumber daya dan kesempatan juga semakin membaik, barulah kita mungkin bisa mulai menghasilkan output dan mencapai target yang kita ingin dapatkan. Oh ya, sekarang kalian sendiri gimana? Melihat slide ini, kalian setuju apakah keyakinan itu penting di dalam upaya kalian meraih target atau meraih kesuksesan? Keyakinan itu dibutuhkan karena kalau nggak ada keyakinan kita nggak akan ngapa-ngapain. Perlu keyakinan, karena kalau nggak ada keyakinan bisa jadi kita nggak melakukannya sama sekali atau kita melakukannya secara ragu-ragu gitu, jadi setengah-setengah. Jadi kalau kita nggak punya keyakinan tuh justru lebih mudah dikalahkan gitu. Jadi misalnya ya kita punya lawan kita punya keyakinan yang lebih besar, tapi skillnya mungkin skill atau sumber daya kesempatannya lebih kecil, cuma mereka lebih yakin daripada kita, mereka bisa lebih berhasil daripada kita karena mereka yakin, sedangkan kita nggak yakin. Oke, jadi kita sepakat ya, keyakinan itu jadi salah satu ingredient utama dalam kita meraih kesuksesan ataupun nanti kebahagiaan kita. Nah, saya mau cerita sedikit, ada beberapa cerita orang ya. Nah, cerita pertama ini tentang seorang suami terkenal di Amerika sana yang belum lama masuk Islam. Nah, suatu ketika dia bertengkar hebat sama istrinya. Namun karena sombongnya akan ketenaran dia merasa diri besar, dia tidak mau minta maaf dan mengakui kesalahan. Sampai si istrinya bilang seperti ini, "You might be big, but you're not bigger than Allah." Si istri mengingatkan bahwa Anda ini emang hebat, lu keren dan sebagainya, tapi lu tetap nggak lebih hebat daripada Allah. Itu yang harus dipegang harusnya sebagai seorang Muslim. Jadi setiap kesalahan harusnya ada konsekuensinya. Dan singkat cerita, kemudian si istri ini memberi punishment kepada si suaminya. Tapi lucunya punishmentnya adalah dia meminta si suami menulis sebuah esai. Sebuah esai yang menjelaskan kenapa si suami itu pada awalnya ingin masuk Islam. Karena kelihatannya kok masuk Islam tapi begini gitu.
Si istri pengen si suaminya refleksi diri lagi. Dan akhirnya kemudian ditulislah sebuah esai, dan esai ini pada akhirnya sekarang sudah dijual ke media $600 gitu ya, dan jadi bukti otentik, yang paling otentik menjelaskan alasan kenapa si orang ini masuk Islam. Jadi ceritanya dia masuk Islam pertama kali itu awalnya gara-gara suatu ketika dia sedang nyari cewek itu, ngeceng gitu ya. Akhirnya ketemu orang Nation of Islam di Amerika sana yang lagi propaganda dan nyebar-nyebarin komik. Nah, komiknya ini seperti ini, seperti yang bisa kalian lihat. Ini ada orang kulit hitam, budak yang sedang berdoa atau mungkin sholat, dan tentu saja dia sholat atau berdoa menggunakan bahasa Arab, ya, yang seperti bisa kita lakukan. Nah, kemudian saat itu di belakang dia ada majikannya yang mendengar doa dia atau sholat dia, dan kemudian dia pecut si budak ini, dan dia pertanyakan kenapa si budak ini masih berdoa atau berbicara menggunakan bahasa infidel gitu. Infidel itu jadi bahasa yang berbeda dengan keyakinan yang dimiliki oleh si tuannya. Akhirnya si budak ini ketakutan, minta maaf dan mengikuti apa yang diminta oleh tuannya. Jadi sampai berubah agama pun dia ikutin gitu. Nah, ini komik yang akhirnya membuka pandangan si suami ini, si pria ini, dan dia kemudian beranggapan bahwa Christianity itu adalah religion of the oppressive white establishment gitu. Dia sepakat dengan agenda propaganda yang dibawa oleh organisasi NOI ini. Jadi Kristen kulit putih itu menurut dia tidak fair dengan orang kulit hitam, dan agama Kristen itu lebih terkesan seperti dipaksakan oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Jadi ini orangnya, dia itu adalah Cassius Clay, lahir tahun 42, kemudian masuk Islam itu di tahun 64, pada umur 22 tahun, masuk Islamnya dipengaruhi oleh si Elijah Muhammad, pemimpin Nation of Islam dulu. Nah, tapi kemudian dia sendiri meninggalkan NOI di tahun 75 karena melihat bahwa Elijah Muhammad itu sesat bersama NOI-nya. Elijah bukanlah nabi untuk kulit hitam, meskipun klaim dari Elijah bahwa di surat Yunus itu dikatakan bahwa untuk setiap umat itu akan didatangkan seorang rasul. Elijah menganggap dia adalah nabi bagi kulit hitam di Amerika. Nah, kemudian dengan pemahaman Islamnya yang keliru, dia memanfaatkan Islam untuk mengusung ide yang salah, yaitu menegaskan supremasi orang hitam atas kulit putih. Jadi orang hitam dianggap adalah keturunan suku El Shabazz, ras manusia asli, dan semua bangsa di dunia menurutnya adalah kecuali kulit putih adalah keturunannya. Jadi sementara orang kulit putih sendiri dianggap sebagai iblis. Nah, ini Cassius Clay ini dia tidak lain adalah juara tinju kelas berat di tahun 64. Dia the greatest of all time di dunia tinju, namanya Muhammad Ali. Setelah dia convert ke Islam, dia 3 kali juara dunia kelas berat, dan dia memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Cerita berikutnya adalah tentang seorang pria muda, namanya Lou Alcindor. Orangnya pinter, berprestasi, kuliah di UCLA, Universitas top di Amerika sana, masuk 12 besar. Dia juga fenomenal dan terkenal, tapi kemudian menemukan bahwa ketenaran tidak membuatnya puas. Dia makin merasa bahwa puja-puji fansnya di Amerika sana adalah palsu. Dia dianggap sebagai role model racial equality, seorang kulit hitam yang sukses, padahal kenyataannya setelah dia memahami situasi yang terjadi di Amerika, kulit hitam itu sama sekali nggak dianggap.
Kalaulah bukan karena tinggi badan dan kepiawaiannya bermain salah satu olahraga populer di Amerika sana, ia pun tidak akan diperlakukan atau diberikan kesempatan yang sama seperti orang kulit putih. Beruntung dia akhirnya mengetahui sosok Martin Luther King Jr., seorang pendeta Protestan, tokoh pergerakan kulit hitam saat itu, yang mengantarkannya pada pemahaman situasi politik kulit hitam di Amerika Serikat. Di masa yang sama, dia juga berkesempatan melihat sepak terjang Elijah Muhammad di Nation of Islam atau NOI, kemudian Muhammad Ali yang karena kebesaran dan keterarannya juga ikut membesarkan NOI, serta pimpinan besar NOI lainnya, yaitu seorang muslim kulit hitam bernama Malcolm X yang menjadi pengaruh terbesar dalam hidupnya. Jadi terlepas dari kesesatan NOI, lu belajar bagaimana Malcolm X menemukan true self-nya setelah convert ke dalam Islam di penjara. Dari awalnya sebagai maling muda korban institutional racism, Malcolm X ini menjadi tokoh besar pergerakan kulit hitam yang bahkan mendobrak takannya kesewenang-wenangan kulit putih, tapi juga kesesatan pimpinannya si Elijah Muhammad di NOI. Dan dari Malcolm X ini, lu melihat Islam juga telah memberikan kekuatan bagi Malcolm X untuk melakukan dan menghadapi berbagai hal sulit. Akhirnya, Lou Alcindor dengan inspirasi dari Malcolm X pun masuk Islam. Dia menyelami dirinya dalam Islam dan belajar dengan keras bahkan hingga ke Mekah sana untuk memahami true Islam dan true himself. Jadi, ada yang tahu siapa pemuda ini? Ini fotonya. Dia adalah 3 kali juara NCAA. Dan gara-gara dia juga muncul Lou Alcindor Rules yang berlaku sampai tahun 76, yaitu larangan dunk di NCAA. Karena kalau dibiarkan, maka Lou Alcindor ini tidak terhentikan. Tapi meskipun demikian, dia tetap tak terhentikan. Karena tanpa dunk pun dia piawai melakukan skill yang sangat terkenal saat itu, yaitu skyhook. Kemudian dia masuk NBA, jadi juara NBA 6 kali seperti halnya Michael Jordan. Dan pada tahun 71 dia memproklamirkan nama Islamnya. Dia adalah Karim Abdul Jabbar. Dan ini adalah salah satu quote menariknya yang menyatakan bahwa dia masuk Islam bukan sekedar karena kepercayaan atau faith, tapi lebih karena belajar keras dengan logika berpikirnya yang akhirnya mengantarkan ia pada kebenaran Islam. Jadi karena agamanya bukan sekedar agama keturunan atau agama yang dianut semata supaya diterima oleh keluarga dan budaya setempat, dia teguh dan berani untuk berislam, beragama asing di hadapan keluarga dan komunitasnya. Jadi ini terjadi karena keyakinannya sudah kokoh. Nah, ini contoh yang lain mungkin baru-baru ini. Siapa ini? Gak kenal K-pop. Si Suli ya. Suli. Iya, di Indonesia kan Sule, kalau ini Suli. Nah, ini tahun 2019 bunuh diri. Ini orang terkenal gitu kan. Debut di TV-nya aja umur 11 tahun, banyak membintangi film-film. Kemudian Best Girl Group di MTV Best of the Best Award sampai 5 kali dengan band grupnya FX ini kan. Kemudian 2 major awards in K-pop industry. FX-nya sendiri dinominasikan untuk awards itu di Korea sampai 60 kali. Gila itu kan. Terus menang awards 35 kali. Habis itu dia dibunuh diri. Kabarnya gara-gara apa? Dibully netizen. Seolah-olah kayak dia nggak pernah punya netizen dari ini. Padahal udah lama banget dia berkarir. Tapi ternyata masih justru terakumulasi gitu ke ininya bulian dari netizen ini. Kemudian ada juga ini Robin Williams. Jadi kalau nonton Jumanji gitu kan, Miss Doubtfire itu si Robin Williams. Ini karirnya lama banget, tahun 51 mulai ini lahir 51. Di tahun 70 80-an tuh udah banyak karya-karyanya. Papa juga dulu pernah nonton film serialnya. Nah, serialnya tuh udah jadi best gitu. Jadi kalau ngelihat di Google ini awards atau achievement yang dia dapetin, wah banyak banget. Jadi awards itu bisa misalnya Academy Awards berkali-kali nomini, menangnya sekali sih kalau Academy Awards untuk aktor utama, tapi untuk aktor pembantu banyak gitu kan, di Emmy Awards, Golden Globe Awards, Grammy, dia dapat semua banyak lah.
Nah, tapi sepanjang hidupnya itu dia sempat jadi pecandu kokain dengan berbagai kesuksesan itu kan. Jadi alkoholik juga, begitu udah sembuh, makin tua dia menderita Parkinson. Kemudian setelah itu dia depresi, ada yang bilang katanya dia udah ngerasa nggak lucu lagi. Gue gimana gimana lagi cara supaya gue bisa bisa tetap lucu. Stres, bunuh diri juga. Akhirnya dari kisah singkat keempat orang tersebut, muara pertanyaannya kembali ke dua hal ini, antara sukses dan bahagia. Dan kemudian kita bisa ajukan pertanyaan, apakah empat orang tersebut sukses? Kemudian, mengapa dua orang pertama tadi convert ke dalam Islam di tengah kesuksesannya? Kemudian dua orang yang lain yang juga mendapatkan kesuksesan duniawi, tapi akhirnya memilih untuk bunuh diri. Ini apakah lebih karena mereka tidak sukses atau mereka tidak bahagia? Nah, tadi di awal kita sepakat bahwa keyakinan adalah salah satu ingredient utama dari kesuksesan. Tapi kita juga bisa belajar dari kisah yang ada, keyakinan yang benar ternyata tak hanya keyakinan tentang bagaimana meraih kemenangan, mendapatkan kekayaan, dan mendapatkan kesuksesan duniawi lainnya. Orang yang tampak sukses di pandangan orang banyak, nyatanya banyak yang berakhir gelisah, berujung putus asa, hilang arah, lalu gamang dan menyerah pada kehidupan. Memilih mati ketimbang hidup, menimbulkan tanya orang-orang, apa yang kurang dari dirinya? Dia memiliki sesuatu yang kebanyakan orang tidak miliki, tapi sekaligus juga mungkin tak memiliki apa yang banyak orang masih miliki. Raihan kesuksesan dunia ternyata tak kunjung menghasilkan kepuasan, malah nafsunya makin membesar, melebihi kebahagiaannya sendiri. Di ujung satu kepuasan, bangkit ketidakpuasan lainnya. Jadi, kita butuh ini. Keyakinan yang tidak hanya melahirkan kesuksesan di dunia yang semu, tapi juga keyakinan yang bisa menghasilkan kebahagiaan yang hakiki, kepuasan hati, jasmani, dan pikiran dalam kondisi apapun juga.